Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan sore hari, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Itu adalah kegiatan Beni di sore hari. Di sore hari Beni menyambut ayahnya yang pulang dari kantor. Ibu juga menyiapkan teh manis dan menyiapkan kue untuk ayah dan Beni. Nah, di sini Beni juga membawakan tas ayahnya ke dalam. Nah, adik-adik, pada sore hari kegiatan apa yang kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian? Apakah kalian menyambut orang tua kalian yang baru pulang bekerja? Nah, coba ya adik-adik ya, jika orang tua kalian pulang dari bekerja, kalian bisa menyambut mereka. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan tadi adik-adik. Nah, ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ya, yang baru pulang dari kantor adalah ayah. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Beni sangat gembira? Karena ayah membawakan oleh-oleh. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Ya, ibu membuat teh manis. Apa yang dibawa ayah untuk Beni? Nah, ayah tadi membawa oleh-oleh. Di mana ayah beristirahat? Nah, di mana tadi ayah beristirahat adik-adik? Ya, di ruang tamu atau di mana tadi? Ayah beristirahat di rumahnya ya. Di rumahnya, mau di ruang tamu atau mungkin di tempat tidur, itu ayahnya beristirahat. Lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan. Pilihlah kata yang tepat berikut ini. Nah, di sini ada kata sore, pulang, istirahat, mandi, dan kudapan. Kudapan itu makanan ringan ya adik-adik ya, atau snack. Nah, di sini ada 5 kalimat yang akan kita isi dengan kata-kata yang tepat. Yang pertama, ibu membuat titik-titik yang lezat. Membuat apa adik-adik? Membuat sore, membuat mandi, membuat pulang, membuat kudapan, atau membuat istirahat? Ya, jawabnya adalah membuat kudapan. Yang kedua, sambil titik-titik ayah membaca koran. Sambil apa nih adik-adik? Sambil sore, sambil mandi, sambil pulang, atau sambil istirahat? Ya, sambil istirahat. Pulang bermain, Beni segera sore, segera mandi, atau segera pulang? Ya, pulang bermain, Beni segera mandi. Lalu yang keempat, pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. Pada sore atau pada mandi? Atau pada pulang? Coba adik-adik cari tahu. Ya, pada sore hari, ibu menyiram bunga. Beni menyambut ayah pulang kerja. Itu tadi cara kita melengkapi kalimat dengan kata yang disediakan. Nah, setiap di rumah sore hari kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Setiap keluarga itu mempunyai aturan yang harus dipatuhi adik-adik. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, maka rumah akan terasa tenang dan nyaman. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian sampaikan pendapatmu tentang gambar di bawah ini. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Nah, kita lihat yang A adik-adik. Ini gambar berebut boneka ya.
Apakah ini menunjukkan kebiasaan yang baik? Tentunya tidak adik-adik ya, ini bukan kebiasaan yang baik karena mereka bertengkar memperebutkan boneka. Lalu yang B, nah membawakan tas ibu yang baru pulang dari kerja mungkin ya adik-adik ya. Apakah ini kebiasaan baik? Ya, ini kebiasaan baik adik-adik. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamarnya. Nah, di sini ada benda milik Benny yaitu kelereng, spidol, mobil-mobilan, dan buku tulis. Nah, kelereng Benny ada berapa ya ini adik-adik? Ya, kelereng Benny ada 15. Spidol berwarna milik Benny ada 12. Lalu mobil-mobilannya ada 11 dan buku tulisnya ada 12. Benny membandingkan banyak benda-benda itu. Nah, Benny membandingkan jumlah kelereng dengan jumlah mobil-mobilan. Nah, jumlah kelereng ternyata lebih banyak daripada mobil-mobilannya. Ya adik-adik ya, jadi jumlah kelereng tadi ada 15, sedangkan jumlah mobil-mobilannya ada 11. Jadi kelereng Benny itu lebih banyak daripada mobil-mobilannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kelereng Benny itu ada 15. Nah, 15 itu lebih dari 11. 11 tadi adalah jumlah mobil-mobilannya. Atau jika dibalik, 11 itu kurang dari 15. Ya. Berikutnya, Benny membandingkan lagi nih antara mobil-mobilan dan buku. Nah, mobil-mobilannya tadi ada 11, bukunya ada 12 adik-adik. Nah, mobil-mobilan Benny ini ternyata lebih sedikit dari buku tulis Benny. Nah, mobil-mobilannya ada 11, maka 11 itu kurang dari 12. 12 tadi adalah jumlah bukunya. Atau kalau dibalik, 12 itu lebih dari 11. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, tentukan dengan kata kurang dari atau lebih dari. Yang pertama adik-adik. Nah, di sini ya ada kelereng juga atau ini bola ya. Bola tenis ada 16, lalu ada mobil-mobilannya sebanyak 14. Kalau kita cari tahu nih adik-adik, angka 16 itu kurang dari atau lebih dari angka 14. Ya, angka 16 ini lebih dari 14. Kalau angka 14 itu lebih dari atau kurang dari 16 adik-adik. Ya, 14 itu kurang dari 16 karena 14 itu lebih sedikit daripada 16. Berikutnya, nah di sini perhatikan bilangan di atas. Ada penghapus sebanyak 19 dan rautan sebanyak 17. Bilangan yang lebih dari 18 adalah yang lebih dari 18 itu 19 atau 17 adik-adik. Yang lebih dari 18 adalah bilangan 19. Lalu bilangan yang kurang dari 18. Yang kurang dari 18 adalah 17 adik-adik. Manakah yang lebih banyak? Mari kita beri tanda centang pada kotaknya. Nah, di sini ada dua bilangan yang kita akan bandingkan mana yang lebih banyak, maka kita beri tanda centang ya pada bilangan tersebut. Sekarang bilangan yang pertama ada bilangan 14 dan 18 ya, 14 dan 18. Mana yang lebih banyak, 14 atau 18? Ya, yang lebih banyak adalah 18. Lalu bilangan berikutnya ada 13 dan 11. Mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak 13 adik-adik. Lalu ada bilangan 16 dan bilangan 19. Mana yang lebih banyak? Ayo. Ya, yang lebih banyak adalah 19. Nah, sekarang manakah yang lebih sedikit? Kita akan beri tanda centang untuk yang lebih sedikit. Yang pertama ada bilangan 16 dan 18. Mana yang lebih sedikit nilainya adik-adik?
Ya, 16. Kalian hebat adik-adik. Lalu ada bilangan 13 dan 19. Mana nih yang paling sedikit atau lebih sedikit? Ya, yang lebih sedikit adalah bilangan 13. Lalu ada bilangan 14 dan 17. Mana bilangan yang lebih sedikit? Ya, bilangan 14. Mudah bukan adik-adik? Nah, demikian tadi pembelajaran kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.